Belakangan ini banyak orang yang mencoba gaya hidup minimalis dan kemudian mereka merasakan bahwa ternyata gaya hidup minimalis itu menyenangkan. Kalau kamu klik video ini artinya kamu termasuk orang yang penasaran, apa sih sebetulnya gaya hidup minimalis itu? Perlu gak sih saya coba? Saya kasih tahu nih, ada 7 alasan kenapa kamu harus coba untuk hidup minimalis. Yang pertama, kamu perlu coba hidup minimalis kalau di hati kamu ada keinginan untuk menyederhanakan hidup. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu tuh terlalu kewalahan gitu dengan begitu banyak barang yang kamu punya. Terlalu banyak hal yang harus kamu urus sehingga kamu jadi stres misalnya. Mungkin kamu juga merasa bahwa sering banget kamu beli barang-barang yang akhirnya ujung-ujungnya gak kamu pakai, penuh-penuhin rumah gitu. Bikin kamu jadi tambah pusing kepala kamu. Kemudian atau mungkin kamu juga merasa bahwa ingin mencoba suatu gaya hidup baru yang bisa membuat hidup kamu lebih baik. Terdorong dari hal-hal ini, dari keinginan untuk menyederhanakan hidup ini, kemudian kamu ingin mencoba untuk hidup minimalis. Yang kedua, mungkin kamu perlu coba untuk hidup minimalis kalau kamu selama ini sulit untuk memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup kamu. Seringkali kamu begitu sibuknya menjalani hidup sampai kamu lupa prioritas. Hal-hal yang seharusnya kamu lakukan jadi gak kamu lakukan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk kerja sampai kamu kehilangan waktu-waktu berharga dalam hidup kamu. Hidup hanya dipakai untuk cari uang yang digunakan kemudian untuk beli barang-barang demi aktualisasi diri. Mungkin kamu perlu coba hidup minimalis karena dengan hidup minimalis kamu jadi lebih mengerti prioritas-prioritas apa yang seharusnya kamu dahulukan dalam hidup kamu. Yang ketiga, kamu perlu mencoba untuk hidup minimalis kalau selama ini kamu merasa bahwa nilai diri kamu itu ditentukan dari barang yang kamu punya. Kamu baru merasa bahagia kalau kamu punya sesuatu dulu, sesuatu yang bisa dibanggakan di depan orang lain. Ya, entah karena sesuatu itu bernilai tinggi atau karena sesuatu itu adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan, atau mungkin itu sesuatu yang bisa membuat kamu jadi merasa bagian dari suatu komunitas. Dengan memiliki sesuatu itu baru kamu merasa diri kamu berarti. Dengan hidup minimalis sebetulnya kamu jadi mengerti bahwa nilai diri kamu yang sesungguhnya itu bukan ditentukan dari barang yang kamu punya, tapi dari karakter kamu, dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dari bagaimana teladan yang kamu berikan untuk orang lain, dari bagaimana sikap kamu waktu menghadapi masa-masa sulit dan sebagainya. Kamu perlu coba untuk hidup minimalis kalau kamu masih sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, setiap bulan gajian itu selalu kurang karena segala sesuatu yang muncul di pikiran kamu itu kamu pikir itu adalah kebutuhan, sehingga kamu gampang banget tergoda sama iklan. Akhirnya ujung-ujungnya kamu jadi hidup di luar kemampuan kamu yang sesungguhnya. Mungkin kamu harus perlu nih untuk bisa coba hidup minimalis supaya filter dalam pikiran kamu jalan. Apa yang benar-benar perlu dibeli, apa yang enggak. Ini butuh atau cuma ingin. Kalau cuma ingin sebetulnya nggak harus langsung dibeli. Karena nggak semua yang kamu inginkan harus kamu dapatkan sekarang. Yang kelima, kamu perlu coba untuk hidup minimalis kalau kamu masih gampang FOMO atau fear of missing out. Takut ketinggalan tren. Misalnya handphone kamu masih bagus nih, tapi ada handphone keluaran terbaru, kamu harus update. Kemudian baju kamu masih banyak nih, tapi karena ada baju model terbaru, kamu harus punya. Lipstik kamu masih ada nih, tapi karena ada lipstik yang lagi kekinian, kamu harus beli. Mungkin kamu harus coba hidup minimalis, karena dengan hidup minimalis kamu jadi gak gampang FOMO. Kamu tuh bisa menerima diri kamu apa adanya, gak harus jadi seperti orang lain. Yang keenam, kamu perlu untuk coba hidup minimalis kalau kamu masih suka tergoda diskon dan barang gratisan. Papan sale di mall, kemudian godaan beli 2 gratis 1, atau bujukan untuk buruan beli sebelum kehabisan, atau kayak pancingan ayo cuma beli hari ini aja nih diskonnya. Hal-hal ini membuat kamu akhirnya jadi beli barang-barang yang gak penting-penting amat, barang-barang yang kamu bawa pulang tapi kemudian kamu nyesel karena ternyata begitu sampai di rumah barang itu gak selucu seperti waktu dia ada di toko.
Dengan hidup minimalis, semua godaan itu bisa kamu lewati dengan hati tenang karena kamu tahu bahwa kamu tidak perlu bawa pulang barang-barang yang tidak menambah nilai dalam hidup kamu, sekalipun barang itu diskon bahkan gratis. Berikutnya, kamu perlu coba hidup minimalis kalau tujuan keuangan kamu nggak jelas. Setiap bulan nih waktu gajian, kok kayaknya gaji numpang lewat aja gitu. Kemana aja ya uang pergi, kok tau-tau habis aja gitu. Pada saat anak mau sekolah, bingung gak ada uangnya. Pada saat ada anggota keluarga yang sakit, panik. Pada saat pensiun, bikin susah anak-anak karena gak punya tabungan. Kamu perlu coba untuk hidup minimalis supaya arah hidup kamu itu jadi lebih jelas. Hidup minimalis itu bukan tentang memiliki sesedikit mungkin barang, bukan itu. Hidup minimalis itu adalah tentang bagaimana kita mengerti prioritas, bagaimana kita mengerti batas cukup, gimana kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena hidup minimalis seorang yang satu dengan orang yang lain itu beda. Kamu akan ketemu sendiri gaya hidup minimalis versi kamu sendiri. Bukan berarti dengan hidup minimalis kamu jadi gak bisa menikmati hidup, kamu gak bisa beli ini beli itu. Justru sebaliknya, karena kamu ngerti prioritas, ngerti batas cukup, jadi kamu jadi lebih leluasa menggunakan apa yang ada pada kamu gitu. Jadi lebih bersyukur, gampang bersyukur gitu. Gimana? Udah siap belum untuk coba hidup minimalis? Kalau udah siap, latihan aja dulu dengan seperti yang saya ceritain di video ini. Kita ketemu di situ ya. Oke, thank you for watching. Bye.